Halo, ketemu kembali dengan saya di sini, Kapten Darwanto Simatupang. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke saya tentang bagaimana membuat CV untuk melamar pekerjaan di darat. Seperti yang Anda ketahui, kita ini rata-rata ex ataupun bekas dari perwira niaga, perwira pelayaran niaga yang berlayar, dan rata-rata kita membuat CV yang sangat sederhana. Ini beberapa contoh CV-CV yang saya dapat, dan Anda juga mungkin sangat familiar dengan format-format CV seperti ini yang hanya kotak-kotak dan penjelasannya tidak begitu banyak. Begini juga salah satu contohnya. Banyak CV-CV yang saya terima rata-rata hanya isi dari sertifikat dan juga informasi tentang pekerjaan yang dilakukan tidak begitu detail. Jadi dari beberapa pengalaman yang telah saya dapatkan selama saya bekerja di darat dan menginterview beberapa posisi-posisi senior officer ataupun juga senior staff di perusahaan-perusahaan oil and gas yang pernah saya bekerja sampai saat ini, ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan sebelum kita menyampaikan atau mengirim CV kepada headhunters ataupun juga kepada end user kita. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu job description apa yang diinginkan oleh end user itu atau perusahaan itu. Mungkin Anda familiar dengan job description, detailnya seperti ini contohnya, yaitu apa aja principal accountabilities, responsibility, dan juga apa yang diharapkan dari minimum requirement seperti mungkin sertifikat-sertifikat yang diinginkan, dan juga skill-skill dan pekerjaan yang pernah dikerjakan. Ini sangat penting karena CV-CV yang seperti kita lihat tadi itu tidak menjelaskan detail apa yang pernah kita kerjakan sebelumnya, hanya sangat minim informasi, dan ini tidak membantu. Ini tidak membantu end user ataupun headhunter ataupun crewing manager yang ingin merekrut Anda. Jadi Anda harus mengetahui dulu job description apa yang diinginkan oleh perusahaan itu. Perhatikan baik-baik semua principal accountabilities yang tertulis di situ. Anda harus pahami dan Anda pernah mengerjakannya. Dan apabila Anda tidak pernah mengerjakannya, ya sedikit menyerempet-nyerempet apa yang pernah Anda kerjakan di kapal, Anda harus tulis. Ini beberapa contoh dari CV format. Banyak sekali format-format yang tersedia di internet. Anda bisa Google, cari di situ CV, format CV, the best format CV, dan Anda akan mendapatkannya. Ini hanya saya akan memberikan beberapa format CV yang pernah saya buat. Begitu simple. Juga kotak-kotak, ini hanya untuk sekedar informasi, sertifikat-sertifikat yang penting yang telah Anda dapatkan. Dan yang paling penting di sini adalah pekerjaan apa yang telah Anda kerjakan sebelumnya. Jadi itu sangat penting. Itu adalah perbedaan antara pekerjaan kita di kapal dulu dengan orang-orang yang ingin kerja di darat. Karena biasanya kita kerja di kapal, kita disebutkan chief officer, master. Pekerjaannya hampir semua orang tahu apa yang dikerjakan di atas kapal. Tapi apabila di darat, Anda harus menjelaskan satu persatu apa aja pekerjaan-pekerjaan yang telah Anda kerjakan. Dari job descriptions yang diinginkan, Anda harus membuat yang mirip ataupun juga memenuhi standar ataupun memenuhi kriteria yang diinginkan sesuai dengan job descriptions yang diinginkan oleh perusahaan itu. Jadi Anda harus menuliskan satu persatu pekerjaan apa yang telah Anda kerjakan sesuai dengan job description tadi. Dan jangan lupa Anda juga harus menuliskan achievement apa saja yang telah Anda capai selama Anda bekerja di atas kapal ataupun di perusahaan sebelumnya. Achievement itu Anda harus list down, dan juga ada bukti-bukti apabila ingin diminta ataupun diminta oleh end user nantinya. Jadi itu saja saran-saran saya untuk Anda-Anda yang ingin turun ke darat dari kapal niaga ataupun juga
perusahaan-perusahaan pelayanan sebelumnya dan ingin turun ke darat, CV ataupun kurikulum vitae Anda ataupun resume Anda itu sangat penting sebagai tembakan pertama ataupun juga sebagai kunci utama sebelum Anda diterima ataupun sebelum Anda di-interview oleh end user. Karena sekarang ini sudah banyak program-program ya ataupun software yang hanya mendetek pekerjaan-pekerjaan apa aja yang match dengan job description yang diminta. Jadi sekali lagi, job description Anda harus pahami dan Anda harus pindahkan job description itu ke kurikulum vitae Anda dan buat sesuai dengan apa yang diminta, dan Anda harus bertanggung jawab ataupun juga yakin bahwa Anda bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan job description yang diminta itu. Jadi biasanya software ini akan mendeteksi dan akan memilih secara otomatis CV-CV mana aja yang match dengan job description, dan dari situ mereka akan mereview. Mereka tidak akan membaca satu persatu CV-CV Anda. Seperti Anda ketahui, mungkin ada ratusan atau ribuan CV yang masuk. Tidak ada waktu untuk satu persatu HR ataupun headhunter melihatnya. Biasanya mereka melalui software, dia deteksi, dia seleksi, dan itu sangat penting seperti saya bilangin. Ketahui job description-nya, pindahkan job description atau requirement itu ke CV Anda, dan Anda juga harus mempelajari atau juga membuat diri Anda yakin bahwa Anda juga bisa melakukan semua pekerjaan sesuai job description yang diinginkan. Jangan khawatir apabila beberapa job descriptions, accountabilities ataupun responsibility yang diinginkan itu tidak pernah Anda lakukan. Tapi setidaknya 80% dari apa yang diminta sudah meet dengan requirement end user. Jadi selamat mencoba. Apabila Anda ingin memberikan saran-saran ataupun juga masukan-masukan, silahkan subscribe di channel ini dan tuliskan komen-komen Anda untuk kita semua. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.